Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Ramadhani Santoso dengan NIM 241102443091, program studi teknik sipil dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penampang bahan dalam mekanika bahan. Materi ini sangat penting karena penampang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kekuatan, kekakuan, serta efisiensi suatu elemen struktur dalam menahan beban yang bekerja. Dalam perencanaan struktur seperti balok, kolom, jembatan, maupun rangka baja, pemilihan untuk penampang yang tepat sangat berpengaruh terhadap keamanan dan ekonomi konstruksi. Yang pertama, pengertian penampang bahan. Definisi penampang. Penampang adalah bentuk potongan melintang dari suatu elemen struktur yang tegak, lurus terhadap sumbu memanjang elemen tersebut. Contoh elemen strukturnya yaitu balok, kolom, batang tarik, batang tekan, dan poros. Apabila sebuah balok dipotong secara tegak lurus terhadap panjang balok tersebut, maka bidang potongan yang terlihat disebut sebagai penampang. Penampang inilah yang nantinya digunakan dalam berbagai perhitungan teknik seperti luas penampang, tegangan momen, inersia, dan modulus penampang. Untuk fungsi penampang bahan, yang pertama itu menentukan kemampuan menahan beban, menentukan besar tegangan yang terjadi, menentukan bahan kelakuan struktur, menentukan kekakuan struktur, menentukan efisiensi penggunaan material, menentukan besar lendutan dan deformasi. Penampang memiliki peranan yang sangat penting dalam desain struktur. Misal, 2 dapat memiliki jumlah material yang sama, tetapi jika bentuk penampang berbeda, maka kemampuan menahan bebannya juga akan berbeda. Untuk penampang persegi panjang, yaitu dia karakteristik berbentuk sederhana, mudah dibuat, biaya produksi relatif murah, banyak digunakan pada konstruksi beton dan kayu. Contoh penggunaannya untuk penampang persegi panjang yaitu balok beton bertulang, kolom beton, balok kayu rumah tinggal. Yaitu untuk penampang persegi panjang merupakan bentuk penampang yang paling sering dijumpai pada konstruksi bangunan. Balok beton bertulang pada rumah tinggal umumnya menggunakan penampang berbentuk persegi panjang karena proses pembuatannya sederhana dan mudah dilakukan di lapangan. Meskipun demikian, untuk bentang yang biasanya diperlukan dimensi yang lebih besar agar mampu menahan beban yang bekerja.
Untuk penampang lingkaran, karakteristiknya yaitu memiliki distribusi tegangan yang merata, sangat baik untuk menahan torsi. Ketiga, tidak memiliki sudut sehingga konsentrasi tegangan lebih kecil. Untuk contoh penggunaannya penampang lingkaran itu LED tiang panjang, pipa baja, poros mesin, kolom baja berbentuk tabung. Hasilnya, dia penampang lingkaran banyak digunakan pada elemen yang mengalami gaya puntir atau torsi karena bentuknya simetris terhadap semua arah. Distribusi yang tegangan terjadi menjadi lebih merata dibandingkan bentuk lainnya. Oleh karena itu, penampang lingkaran sering digunakan pada poros mesin dan pipa baja. Untuk penampang lingkaran nanti ada soalnya. Lanjut, untuk yang penampang air atau I-beam, karakteristik memiliki momen inersia yang besar, efisien dalam menahan lentur, berat relatif ringan dibanding kekuatan. Contoh penggunaannya gedung bertingkat, jembatan baja, dan gudang industri. Untuk penampang T dan C, penampang T digunakan pada balok beton bertulang, kapasitas lentur yang tinggi. Untuk penampang C banyak digunakan pada baja ringan, mudah dipasang dan ringan. Lanjut, untuk luas penampang dan tegangan, rumus tegangan normal O sama dengan P dibagi A, yaitu tegangan. Untuk O, P sama dengan gaya, A yaitu luas penampang. Tulis saya akan menjelaskan perhitungan yang sudah saya hitung tadi. Sini diketahui batang baja D sama dengan 3 cm, yaitu torsi yang bekerja T sama dengan 0,4 kN, karena satuan yang digunakan cm, maka torsi diubah terlebih dahulu dengan 0,4 kN menjadi 40 kN. Untuk yang ditanyakan di soal ini, tegangan geser maksimum dan diagramnya. Tegangan geser pada titik yang berjarak 1,25 cm dari pusat. Itu untuk menentukan jari-jarinya, dikarenakan jarinya 3 cm, maka N D dibagi 2 sama dengan 3 dibagi 2
itu hasilnya jadi 1,5 cm. Untuk kita menghitung momen inersia polarnya, yaitu untuk batang panjangnya itu di 1/2 sama dengan R pangkat 4. Substitusinya yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 1 dibagi 1,5 pangkat 4, itu hasilnya di 7,95 cm per 4. Untuk menghitung tegangan geser yang ada di sini akibat torsi T sama dengan TP dibagi I sama dengan bagi I pangkat kecil P. Untuk tegangan maksimumnya itu P R sama dengan 1,5, maka Tmax nya itu dapat di 40 dikali 1,5, di 40 dikali 1,5 dibagi 7,95, maka hasilnya yaitu Tmax 7,55 kilonewton cm, yaitu dikonversi satuannya menjadi 75,5 MPa. Untuk kita menghitung tegangan geser pada titik 1, diketahui P nya sama dengan 1,25. Gunakan rumus yang sama dengan rumusnya Tmax, maka hasil yang ditemukan yaitu 40 kali 1,5 dibagi 7,95, maka hasilnya 6,229 kilonewton cm pangkat 2. Menjelaskan diagram tegangan geser pada batang bulat berlaku hubungan, itu kita menggunakan. Untuk diagram tekanan gesernya yang terakhir, ini pada batang bulat berlaku hubungan T sama dengan TP dibagi I pangkat T. Artinya jika P sama dengan 0 yang di pusat ini, pasti tegangannya 0, maka semakin jauh dari pusat semakin tegangannya besar. Ini contohnya di permukaan P sama dengan R, tegangannya maksimum. Diagram berbentuk garis lurus linear dari pusat menuju tepi, yaitu untuk permukaannya dia berada di 75,5 MPa. Untuk di titik satunya 62,9 MPa. Untuk di pusatnya itu 0 MPa. Jadi terima kasih untuk dosen pengajar saya, Bapak Ir Rusandi Nur, PhD. Semoga materi yang saya jelaskan ini
dapat membantu teman-teman mempelajari tentang tegangan geser akibat rem di bab 6. Sekian, terima kasih.